tidak merendahkan dan mencemooh. Refleksi pagi 2377. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Edom keturunan Esau yang dimurkai Tuhan? Mari lihat Obadya 1 ayat 13. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan, janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Saudara-saudara, hari di mana Yerusalem dikalahkan dan dihancurkan musuh adalah hari sial bagi bangsa Yehuda. Di hari itu, bangsa Edom justru ikut menduduki Yerusalem, ikut mencemooh dan merendahkan, serta ikut merampas harta kekayaan Yehuda. Inilah hal yang dimurkai Tuhan. Tuhan memang menghukum Yehuda, tetapi Edom tidaklah boleh ikut merendahkan saudaranya. Saudara-saudara, sikap ikut merendahkan dan mencemooh sesama yang sedang menderita tentulah bukan sikap yang dikenan Allah. Kalaupun penderitaan itu datang sebagai bentuk hukuman Tuhan, tidaklah boleh manusia ikut merendahkan sesamanya yang sedang berkesusahan, bahkan mencemooh. Sikap angkuh seperti itu haruslah dihindari, seperti yang diperingatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Karena itu, marilah kita belajar mengasihi sesama kita dengan tidak merendahkan sesama kita yang sedang menderita. Janganlah kita bersikap angkuh. Belas kasih pada orang susah. Refleksi pagi 2378. Kejahatan apa yang dilakukan bangsa Edom terhadap bangsa Yehuda yang sedang melarikan diri karena kehancuran Yerusalem? Mari dengar petunjuk di Obadya 1 ayat 14. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Saudara-saudara, karena wilayah Edom berbatasan dengan tanah Yehuda, maka tentu orang Edom tahu betul jalan-jalan yang digunakan orang Yehuda untuk melarikan diri. Bukannya menolong, mereka malah ikut menganiaya, menangkap, memperbudak, bahkan membunuh mereka yang sedang melarikan diri itu. Tindakan orang Edom ini sungguh dimurkai Tuhan. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh orang Edom itu menunjukkan bahwa mereka tidak berbelas kasihan kepada sesamanya yang menderita. Itulah sebabnya Tuhan menghukum bangsa Edom karena perbuatannya itu. Sebagai umat percaya, sudah selayaknya kalau kita menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang menderita, karena orang yang berbelas kasihan itu akan mujur dan tidak goyah, seperti yang disampaikan di Mazmur 112 ayat 5 dan 6. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Marilah kita belajar berbelas kasihan kepada sesama kita. Menuai apa yang ditabur. Refleksi pagi 2379. Perbuatan bangsa Edom yang melakukan kekerasan dan merendahkan bangsa Yehuda dimurkai Tuhan. Apa hukuman Tuhan atas perbuatan bangsa Edom ini? Obadya 1 ayat 15 menjelaskannya. Sebab
telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara-saudara, tidak ada tindak tanduk bangsa-bangsa yang terluput dari perhatian Tuhan, karena mata Tuhan juga melihat pada semua bangsa. Oleh sebab itu, tidak boleh ada bangsa atau kelompok yang merendahkan yang lainnya, seperti yang dilakukan bangsa Edom. Seperti kejahatan yang dilakukannya, itu pula yang akan terjadi pada Edom. Saudara-saudara, Raja Salomo sudah mengingatkan di Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Hal yang senada disampaikan Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 9. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, marilah kita selalu mawas diri akan segala perbuatan kepada sesama yang kita tabur. Ingatlah bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur.